Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan limpahan rahmatnya hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asita Ainun Jamatin dengan NIM 21523-280 dari Prodi Informatika. Saya akan memberikan ceramah PKD 2 dengan tajuk perempuan dengan hati dan akhlaknya serta kedudukannya dalam Islam. Seperti yang kita tahu bahwa laki-laki itu memiliki fisik yang lebih kuat daripada wanita, namun hingga saat ini masih banyak perbincangan mengenai kesetaraan gender. Tetapi sesungguhnya dalam Islam itu kesetaraan gender tidak perlu diperbincangkan lagi. Kenapa? Karena dalam Islam perempuan itu memiliki kedudukan yang tinggi pula, kedudukan yang mulia, yang memiliki keistimewaannya sendiri. Dalam Islam ketika seorang wanita menjadi seorang anak, ia akan menjadi tameng bagi kedua orang tuanya dari api neraka dan membawa mereka menuju surga. Ketika ia menjadi seorang istri, maka surga itu terasa akan sangat dekat dengannya, dan apabila ia menjadi seorang ibu, maka ia akan menjadi surga bagi anak-anaknya. Dalam Islam, kedudukan wanita dalam beberapa aspek itu jauh lebih tinggi dari laki-laki. Salah satunya adalah ketika ia menjadi seorang ibu. Dari sebuah hadis dikatakan, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut akhirnya bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dikatakan bahwa kedudukan ibu itu lebih tinggi 3 kali daripada ayah. Kenapa? Karena ibu mengalami 3 kesulitan, yaitu ketika hamil, ketika melahirkan, dan ketika menyusui dan merawat anak. Di mana ketiga kehormatan itu tidak dimiliki oleh ayah. Bukan hanya itu, ketika perempuan menjadi seorang istri, istri merupakan sandaran bagi suaminya, menjadi partner, karena Allah itu menciptakan wanita sebagai pasangan seorang pria, dan surga seorang istri berada di suaminya, di mana ia harus menjalani kewajiban dan menaati apa yang dikatakan oleh suaminya, asalkan tidak melenceng dari syariat Islam. Lalu bagaimana jika hal itu bertentangan dengan syariat? Maka ia tidak boleh menaati perintah tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan menaati apa yang ia suka maupun yang ia benci, kecuali ia diperintah bermaksiat. Apabila diperintah bermaksiat, maka tidak boleh mendengar dan menaatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bukan hanya itu, ketika ia menjadi seorang istri, maka artinya ia bertanggung jawab terhadap rumah tangganya dan juga merawat anak-anak mereka ketika seorang suami sedang mencari nafkah. Dalam Islam, apa yang terjadi di dunia ini, baik buruknya itu bergantung kepada hati dan akhlak seorang wanita. Kenapa? Karena seperti yang telah dikatakan bahwa Allah menciptakan perbedaan antara laki-laki dan wanita dari segi hukum, di mana perbedaan itu bukan untuk menjatuhkan harkat dan martabat wanita, tetapi untuk melindunginya. Misal, wanita dan laki-laki memang diutuskan untuk menutup aurat, tetapi wanita itu diutus untuk menutup aurat dari ujung kepala hingga ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Hal itu bukan bermaksud mengekang, tetapi untuk memuliakan dan menjaganya apabila terjadi fitnah atau bahkan pelecehan. Bukan hanya itu, wanita dengan segala kemuliaan itu dimaksudkan Allah itu sebaik-baiknya adalah wanita yang salihah, yang diinginkan Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah dan kewajibannya, serta menjauhi larangan-larangannya. Wanita harus mampu menjaga hati dan akhlaknya, menjaga lisan dan perbuatannya. Lalu, bagaimanakah seorang perempuan itu harus mempelajari dirinya dan hatinya, agar menjadi perempuan yang diharapkan oleh Allah, yaitu dengan cara takwa dan cinta.
Apa yang dimaksud dengan takwa, yaitu takwa dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan dimaksud mencintai adalah mencintai yang harus dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kedua jalan ini ditempuh, insya Allah, maka baik hati maupun akhlak itu eh, akan terasa lebih baik. Seorang wanita harus memiliki hati yang seluas samudra dan tidak terbatas untuk melakukan segala kebaikan. Dan dalam hal ini harus menghadirkan Allah dalam segala urusan kelapangan hati, di mana ketika ada berbagai cobaan, haruslah memiliki hati yang lapang seluas samudra. Apabila ada cacian, hinaan, yang atau apapun yang melukai hati tidak berpengaruh terhadap diri sendiri, tidak terlalu menyakiti hati kita. Cukup memaafkan, karena seperti yang kita tahu bahwa Allah itu mampu memaafkan. Apalagi kita yang hanya seorang manusia, maka kita juga harus mampu memaafkan. Selain itu, apabila ada orang yang memberikan pujian, janganlah kita merasa jumawa atau sombong, karena hal itu dapat mengotori hati. Selanjutnya adalah bersolawat untuk mendapatkan kemudahan urusan. Terdapat sebuah hadis yang bunyinya, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali serta menghapus 10 kejelekannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini seperti yang kita ketahui dari hadis ini, bahwa dengan menjadikan sholawat Nabi sebagai amalan sehari-hari dapat mengubah kehidupan menjadi lebih berkah, urusan lebih mudah, dan hati lebih bercahaya. Cahaya di sini yang dimaksudkan adalah Rasulullah SAW. Umpamanya adalah kita di tempat yang gelap, dan apabila kita dekatkan daripada cahaya, maka akan menjadi terang. Selanjutnya adalah menjaga lisan dan juga perbuatan dalam berkomunikasi maupun bergaul. Seperti yang ketahui, saat ini begitu banyak sosial media seperti Twitter, Instagram, YouTube, atau bahkan TikTok. Dan di sana kita bisa lihat ya, perempuan-perempuan itu tidak mampu menjaga lisan, menjaga perbuatannya dalam berperilaku, bahkan berkata kasar, karena memang cobaan terberat bagi seorang perempuan adalah menjaga lisan. Menjaga untuk tidak mengucapkan hal-hal yang tidak seharusnya diucapkan dan tidak pantas. Contoh lain adalah melakukan gibah ketika berkumpul dengan teman, membicarakan kejelekan atau aib orang lain sebagai bahan obrolan, itu juga sangat ditentang dalam Islam, karena itu merupakan salah satu dosa juga, dosa yang cukup besar ketika melakukan gibah ya. Lalu ketika berkumpul, maka hendaklah kita membicarakan hal-hal yang bermanfaat. Nah, karena itulah sebagai perempuan kita harus menjaga diri. Di mana ketika perempuan solehah itu artinya selalu menunjukkan akhlak yang baik, entah itu kepada orang tua, kepada orang lain, kepada teman-teman, atau yang lainnya. Nah, perempuan-perempuan yang seperti itu tidak mampu menyakiti hati mereka, mampu menjaga lisan, mampu menjaga perbuatan, dan apabila ia menjadi seorang istri yang menggunakan perasaannya, akan lebih mudah tersinggung dan atau sikap dan perkataan suaminya. Namun penting bagi perempuan juga untuk memahami suaminya dengan baik. Jangan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan, karena sebaik-baiknya perempuan adalah mereka yang berbuat baik dengan suaminya, serta surga itu ada di tangan suaminya ketika perempuan itu telah menikah. Teman-teman sekalian, memang pada dasarnya perempuan itu memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam, sehingga patutlah bagi para perempuan itu menjaga hati dan akhlaknya agar tetap menjadi perempuan yang sholihah dan dicintai oleh Allah. Jangan sampai kesalahpahaman dan perbedaan pendapat membuat perpecahan dan permusuhan dan menjauhkan diri kita dari orang-orang di sekitar kita. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.